Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurfan Aziz dari kelas 24I dengan akhir NIM 138 dan kelas Bahasa Indonesia 048. Di sini saya akan memberikan materi tentang peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing di Indonesia. Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai salah satu bahasa asing yang populer, bahasa Jepang tidak hanya dipelajari oleh para pelajar, tapi juga oleh para profesional yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam dunia kerja. Apa sih latar belakang pendidikan bahasa Jepang di Indonesia? Sejarah bahasa Jepang mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-20, terutama selama masa penjajahan Jepang. Setelah itu, minat terhadap bahasa ini meningkat seiring dengan pertumbuhan hubungan ekonomi dan budaya antara Indonesia dan Jepang. Saat ini, banyak institusi pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga universitas, menawarkan program bahasa Jepang. Popularitas bahasa Jepang di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor budaya pop seperti film, anime, dan musik Jepang yang sering digemari oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kesempatan kerja. Banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia membuka peluang bagi mereka yang menguasai bahasa Jepang. Kemudian yang terakhir adalah pertukaran budaya. Program pertukaran pelajar dan magang di Jepang semakin meningkat minat untuk belajar bahasa Jepang. Apa sih peran-peran dari pendidikan bahasa Jepang ini? Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan komunikasi. Pendidikan bahasa Jepang membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Dengan menguasai bahasa Jepang, siswa dapat berinteraksi dengan penutur asli dan memahami budaya Jepang secara lebih mendalam. Kemudian adalah mendorong pemahaman budaya. Belajar bahasa Jepang bukan hanya tentang tata bahasa dan kosakata, tapi juga tentang memahami budaya Jepang. Ini membantu siswa untuk menghargai perbedaan budaya dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang Jepang. Kemudian ada membuka peluang karir. Kemampuan profesi Jepang dapat membuka banyak peluang karir di sebagai sektor. Seperti contohnya, perusahaan multinasional, industri pariwisata, maupun pendidikan. Kemudian ada metode pengajaran bahasa Jepang. Nah, gimana sih metode pengajaran bahasa Jepang itu? Yang pertama adalah pendekatan komunikatif. Metode pengajaran yang komunikatif sangat efektif dalam pembelajaran bahasa Jepang. Siswa diajak untuk berdiskusi, berdebat, dan berinteraksi dalam bahasa Jepang, sehingga mendapatkan kemampuan berbicara dan mendengarkan mereka. Kemudian ada penggunaan teknologi. Teknologi telah menjadi bagian integral dalam pendidikan bahasa Jepang. Penggunaan aplikasi, video, dan platform pembelajaran online memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Lalu yang terakhir adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memberikan siswa kesempatan untuk menerapkan keterampilan bahasa Jepang mereka dalam konteks nyata. Misalnya, siswa dapat melakukan proyek penelitian tentang budaya Jepang atau membuat presentasi dalam bahasa Jepang. Tapi dengan segala metode tadi masih ada tantangan untuk mempelajari bahasa Jepang ini. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan bahasa Jepang di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya termasuk buku teks, materi ajar, dan guru yang berkualitas. Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran bahasa Jepang. Meskipun popularitas bahasa Jepang meningkat, masih ada persepsi bahwa bahasa Inggris lebih penting untuk dipelajari. Kemudian ada kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran juga menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah yang kurang terakses. Banyak guru bahasa Jepang yang belum memiliki pelatihan yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran. Prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah permintaan pasar yang tinggi. Dengan semakin banyaknya perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, permintaan untuk tenaga kerja yang menguasai bahasa Jepang diperkirakan akan terus meningkat. Lalu ada kerjasama internasional. Kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, dan industri akan semakin memperkuat posisi bahasa Jepang di Indonesia. Kemudian adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum bahasa Jepang yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Jepang. Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keterampilan komunikasi, pemahaman budaya, dan membuka peluang karir. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia sangat cerah. Dengan dukungan dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, bahasa Jepang dapat menjadi salah satu bahasa asing yang paling diminati di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.